Teori Big Bang dari sudut pandang hukum alam. Daftar isi. Teori Big Bang dari sudut pandang hukum alam. Fakta pola alam. Teori Big Bang. Teori Big Bang secara ringkas. Masalah dengan hukum alam atau fakta pola alam. Kasus ruang mengembang. Dark energy. Dark matter. Asimetri CMB pada kedua hemisferes ruang semesta. Dark flow. JWST menemukan 6 galaksi pada awal terbentuknya alam semesta. Semesta model awan dan hujan. Dengan fakta pola alam, semesta model awan dan hujan menjawab misteri-misteri pada teori Big Bang. Tabel perbandingan teori Big Bang dengan semesta model awan dan hujan. Bukti yang diharapkan oleh semesta model awan dan hujan. Lebih jauh mengenai teori Big Bang. Reference. Teori Big Bang dari sudut pandang hukum alam. Ketika kita menggunakan identifikasi sidik jari dan DNA pada penyelesaian problem kita sehari-hari, pada saat itu sesungguhnya kita sedang menggunakan hukum pola alam, atau hukum segala sesuatu, atau hukum alam. Kawan-kawan profesional di bidang ilmu pengetahuan sepertinya mengabaikan. Sebenarnya masih ada hukum pola alam atau hukum segala sesuatu lainnya yang sangat bermanfaat untuk menyelesaikan segala sesuatu di alam semesta ini. Nah, inilah dia. Fakta pola alam. Fakta pola alam adalah hukum alam tertinggi di seluruh semesta. Hukum alam ini memberikan kepastian tertinggi atau penentu tertinggi terhadap segala sesuatu. Hukum ini dapat juga kita sebut sebagai hukum yang berlaku untuk segala sesuatu atau the law of everything. Hukum dan rumus fisika, berbagai kasus dan kejadian di alam semesta, termasuk juga di bumi kita, hendaknya harmonis dan serasi dengan fakta pola alam. Begitu juga dengan teori dan penyelesaian kasus, hendaknya serasi dan patuh pada fakta pola alam. Jadi, selayaknya janganlah kita menyibukkan diri dengan teori yang tidak serasi dengan fakta pola alam, atau bahkan sibuk membela teori yang jelas-jelas tidak serasi dengan fakta pola alam. Fakta pola alam adalah bukan sesuatu hal yang kebetulan belaka, dan juga bukan hasil karya manusia. Segala sesuatu tanpa kecuali, termasuk kejadian-kejadian yang kita alami setiap saat, selalu patuh dan tunduk pada fakta pola alam. Fakta pola alam yang paling utama adalah 1. Pola sama. 2. Pola stabil. Dan 3. Pola unik. Ketiga fakta pola ini sesungguhnya terlibat dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas pola stabil. Fakta pola sama menyatakan bahwa setiap hal atau sesuatu baik nyata atau abstrak seperti materi, energi, kejadian, rumus ruang, waktu, dan software mempunyai karakter pola sama, yaitu setiap hal atau sesuatu baik nyata atau abstrak mempunyai pola sama dengan hal dan sesuatu lainnya di alam semesta ini. Dengan kata lain, tidak ada hal atau sesuatu yang sama sekali tidak mempunyai pola sama dengan hal atau sesuatu lainnya di alam semesta ini. Pada umumnya, setiap hal atau sesuatu baik nyata atau abstrak mempunyai pola sama dengan lebih dari satu hal atau sesuatu lainnya di alam semesta ini. Dan tampilan atau ekspresi pola sama yang paling utama dan paling sering kita gunakan adalah matematika.
Fakta pola unik menyatakan bahwa setiap hal atau sesuatu yang nyata seperti materi, struktur, formasi, pulau, bangunan, dan produk bikinan manusia mempunyai karakter unik atau pola unik terhadap setiap hal atau sesuatu yang nyata lainnya yang mempunyai pola sama dengannya. Fakta ini telah menampilkan bahwa meskipun setiap daun di satu pohon mempunyai tingkat pola sama yang sangat tinggi dengan daun-daun lainnya di pohon tersebut, tapi setiap daun dari pohon tersebut tetap unik. Contoh fakta pola unik yang telah kita gunakan adalah sidik jari dan identifikasi DNA. Teori Big Bang. Teori Big Bang sebagai asal-usul alam semesta pada awalnya diusulkan oleh ahli astronomika yang berasal dari Belgia, Georges Lemaitre pada sekitaran tahun 1920-an dengan teori primeval atom, dan Georges Gamow dan tim pada sekitaran tahun 1940-an dengan teori Big Bang nukleosintesis atau BBN. Rev 1 dan Rev 3. Selain Lemaitre dan Gamow, konsep semesta mengembang juga dikembangkan oleh hasil karya studi penelitian pernyataan dari para ilmuwan berikut. Vesta Melvin Slipper, ahli astronomika yang berasal dari Amerika sejak tahun 1912 dengan pengukuran efek Doppler pada objek semesta yang beliau sebut spiral nebula. Alexander Friedman, ahli kosmologi dan matematika yang berasal dari Rusia yang menggunakan persamaan relativitas Einstein, mengusulkan semesta mengembang berlawanan dengan usulan Albert Einstein kala itu, semesta statis. Edwin Hubble, ahli astronomika yang berasal dari Amerika pada tahun 1924 sampai dengan 1929, menemukan korelasi antara jarak objek semesta dengan kecepatan saling menjauh objek semesta. Sekarang kita kenal sebagai Hubble's Law atau hukum Hubble. Arno Penzias and Robert Wilson pada tahun 1964 secara tidak sengaja menemukan Cosmic Background Radiation or CMB, sering disebut sebagai efek samping lanjutan peristiwa Big Bang. CMB diramalkan oleh Lemaitre dan juga oleh Gamow dan tim. Roger Penrose, Stephen Hawking, and George F.R. Ellis pada tahun 1968 dan 1970 mempublikasikan karya ilmiah tentang singularities sehubungan dengan teori Big Bang. Rev 1, Rev 2, dan Rev 3. Teori Big Bang secara ringkas. Sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, sesuatu yang sangat padat, sangat panas, dan sangat kecil disebut singularity tiba-tiba meledak menyebar ke seantero alam semesta dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Rev 2. Teori Big Bang modern menyatakan bahwa yang terjadi bukanlah suatu ledakan dahsyat Big Bang yang diikuti oleh percikan materi ledakan menyebar mengisi ruangan alam semesta, melainkan ruang itulah yang mengembang dengan perjalanan waktu membawa serta objek percikan Big Bang. Dengan kata lain, Big Bang bukanlah satu ledakan di ruang semesta, melainkan pengembangan ruang semesta. Rev 3. Masalah dengan hukum alam atau fakta pola alam. Teori Big Bang menyatakan sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, sesuatu yang sangat padat, sangat panas, dan sangat kecil disebut singularity tiba-tiba meledak menyebar ke seantero alam semesta dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Rev 2. Sampai dengan tahapan ini, hukum alam atau fakta pola alam
dapat menerima asumsi di atas, asumsi yang diawali oleh proposal Lemaitre dan Gamow. Sampai dengan tahapan ini, kasus di atas masih bisa dikatakan sesuai dengan hukum alam atau fakta pola alam. Kasus di atas dapat dikatakan sesuai dengan kasus atom nukleosintesis atau kasus ledakan nuklir. Tapi pada teori Big Bang, kasus-kasus pengamatan ilmiah berikut bermasalah dengan hukum alam atau fakta pola alam, yaitu kasus-kasus konsep ruang mengembang membawa serta objek semesta menyebar mengisi ruang semesta, dark energy, dark matter, temperatur CMB asimetris pada kedua hemisfer semesta, dark flow dan penemuan oleh JWST terhadap 6 galaksi pada era awal mula semesta versi Big Bang. Kasus ruang mengembang mengikuti peristiwa ledakan Big Bang. Kita tidak pernah menemui kasus di mana setelah satu ledakan diikuti oleh ruang mengembang kecuali kasus teori Big Bang, yang dikenal dengan konsep semesta mengembang. Kasus ini unik tanpa memiliki karakter pola sama dengan kasus apapun di jagat raya ini. Dapat dikatakan bahwa konsep semesta mengembang tidak sesuai dengan hukum alam atau fakta pola alam. Konsep semesta mengembang disimpulkan berdasarkan pengamatan pergerakan objek semesta mengikuti Hubble's Law, ditambah asumsi awal semesta bermula dari kasus Big Bang. Kasus penarikan kesimpulan ini mempunyai pola sama dengan pengamatan setiap pagi matahari terbit di timur dan setiap sore matahari tenggelam di barat, yang dulu kala diterjemahkan bahwa matahari mengelilingi bumi. Kesamaan polanya adalah kesimpulan hanya berdasarkan pengamatan dan tidak menyertakan kasus-kasus lainnya. Sebenarnya hal yang paling tidak logis tentang kasus semesta mengembang adalah fakta berikut. Materi yang biasa kita jumpai di planet kita ini atau disebut sebagai materi biasa, sejatinya terdiri dari lebih 99% volume ruang dan kurang dari 1% materi. Sedangkan materi terkompresi seperti black hole mempunyai ruang mendekati atau sama dengan 0% dan materi mendekati atau sama dengan 100%. Berat jenis materi biasa dan materi terkompresi lebih besar dari berat jenis ruang. Nah, kawan-kawan ilmuwan, dengan teori Big Bang menteorikan konsep ruang membawa materi biasa dan materi terkompresi untuk mengembang bersama ruang semesta. Silahkan saja kalau kawan-kawan berkeras mempertahankan konsep ini, tapi sampai di sini saja. Sebenarnya teori Big Bang sudah salah di mata hukum alam atau fakta pola alam. Sebetulnya sampai di sini sudah ada banyak kawan di planet bumi kita ini yang meragukan teori Big Bang. Penulis sebagai pengusul semesta model awan dan hujan atau cloud and rain model yang hanya bermodalkan fakta pola alam saja, sudah mencoba menghubungi kalangan profesional seperti NASA, Departemen Astronomi, ITB, dan beberapa saintis untuk berkolaborasi mengembangkan Cloud and Rain model sekitaran tahun 2012 sampai dengan 2013. Tidak heran kalau hanya ada negatif respon. Pada tahun 2012 ini, penulis baru sedikit membaca hubungan pergerakan objek semesta dengan Hubble's Law. Didebat dengan CMB saja, penulis sudah kelabakan. Pada saat itu juga penulis belum memahami secara utuh tentang identifikasi dark matter dan dark energy. Dan pada saat itu, JWST belum beroperasi. JWST baru beroperasi sejak Juli 2022. Penulis bahkan belum pernah mendengar dan membaca tentang dark flow yang sebenarnya telah diklaim oleh Kaslinsky dan rekan pada tahun 2008 dan CMB asimetris pada kedua hemisfer, di mana kedua kasus ini ditambah kasus dark matter dan dark energy. Secara terang benderang sebenarnya telah memenangkan Cloud
and rain model dan menamatkan teori Big Bang. Tapi misteri dark flow dan CMB asimetris pada kedua hemisfer hanya dianggap angin lalu saja oleh kawan-kawan ilmuwan profesional. Para kawan-kawan profesional hanya sibuk mencari jawaban mengenai dark matter dan dark energy yang sampai dengan sekarang masih merupakan misteri besar bagi teori Big Bang. Kedua hal yang sebenarnya sangat serasi dengan cloud and rain model. Bahkan akhir-akhir ini, karena bermasalah dengan teori Big Bang, para ilmuwan mengklaim bahwa sesungguhnya dark matter tidak ada sama sekali. Tentu para ilmuwan tersebut mengklaim dengan data argumentasi ilmiah. Oke, kita lanjut membahas kasus-kasus tersebut lebih detail. Pengembangan ruang semesta bukannya melambat karena gravitasi, sebagaimana yang diharapkan oleh logika pola pikir, tapi pengembangan ruang semesta malahan mengalami percepatan. Tak ada orang yang mengharapkan hal tersebut dan tak ada orang yang mampu menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Tapi sesuatu telah menyebabkan hal tersebut terjadi. Teori Big Bang masih belum mampu menjelaskan hal tersebut, tapi mereka memberi nama kasus tersebut dark energy. Kita tahu berapa besar dark energy karena efek yang telah dark energy berikan pada pengembangan ruang semesta. Selain hal-hal di atas, dark energy tersebut adalah masih misteri besar. Diterjemahkan dari Rev 10. Tolong dicatat kata-kata kita di sini. Tidak berlaku atau tidak termasuk buat semesta model awan dan hujan. Tentu saja, teori Big Bang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, kecuali menambah asumsi terhadap asumsi utama Big Bang. Berdasarkan model Big Bang, pengembangan mengalami perlambatan. Jika ini yang terjadi, maka model Big Bang mempunyai pola sama dengan Lemaitre primeval atom dan Gamow Big Bang nukleosintesis. Meskipun masih menyisakan tanya bahwa kasus ruang semesta mengembang masih bermasalah dengan fakta pola sama. Untuk mengatasi teka-teki ini, kawan-kawan penganut teori Big Bang memilih menambah teori atau asumsi lain terhadap asumsi utama Big Bang. Bukannya yang seharusnya memikirkan sejak awal agar mengevaluasi teori Big Bang. Hal ini berlangsung berlarut-larut karena kawan-kawan penganut teori Big Bang memiliki percaya diri berlebihan dan euforia tanpa akhir atas penemuan CMB pada tahun 1965. CMB adalah bukti landmark bagi teori Big Bang sebagai awal terbentuknya alam semesta. Rev 21. Tapi tunggu dulu, karena sebenarnya CMB menyisakan misteri yaitu asimetri temperatur pada kedua hemisfer ruang semesta. Rev 17. Bukti utama mengenai dark matter adalah perhitungan yang menunjukkan bahwa pergerakan, stabilitas, dan struktur galaksi-galaksi pastilah melibatkan sesuatu materi tak terlihat dengan jumlah sangat besar di ruang semesta. Rev 9. Teori Big Bang tentunya tidak bisa menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi dengan kehadiran dark matter tersebut. Lagi pula, teori Big Bang tidak butuh dark matter. Bagi teori Big Bang, penemuan CMB dan dinamika galaksi-galaksi yang serasi dengan Hubble's Law sudah sangat cukup untuk jangan coba-coba membantah teori tersebut. Beda jauh dengan semesta model awan dan hujan atau cloud and rain model. Kehadiran dark matter di seantero jagat raya dengan karakternya menjaga stabilitas struktur galaksi dan bintang dengan menyeimbangkan gravitasi black hole dan bintang di struktur galaksi-galaksi yang membentuk struktur stabil, adalah indikasi tak terbantahkan bahwa sesungguhnya dark matter adalah atmosfer alam semesta. Hal ini menjawab dengan gamblang sanggahan terhadap semesta model awan dan hujan atau cloud and rain model tidak masuk akal.
Karena masa sih galaksi-galaksi yang sebesar itu bisa bersifat seperti awan? Bisa mengambang di jagat raya, tidak tertarik ke pusat semesta. Nah, ini jawabannya. Dark matter is a hypothetical form of matter thought to account for approximately 85% of the matter in the universe. Ref 9. Jadi, massa atmosfer alam semesta jauh lebih besar dari massa galaksi-galaksi. Dan ini adalah hasil perhitungan kawan-kawan pemegang teori Big Bang sendiri. Bandingkan dengan massa awan-awan di bumi kita dengan massa atmosfer bumi di sekitaran awan-awan tersebut. Polanya sangat sama atau serasi dengan fakta pola sama. Dan sekitaran tahun 2012, hanya dengan hukum alam atau fakta pola alam, dan dengan sekilas sulit menerima kenyataan ruang semesta mengembang membawa galaksi-galaksi menyebar mengisi ruang semesta. Sebenarnya ini jauh lebih nggak masuk akal ya. Penulis masih sangat sulit menjawab ketika kawan-kawan menyanggah hanya dengan kata singkat. Semesta model awan dan hujan atau cloud and rain model sangat tidak masuk akal. Tapi, baru dengan fakta dark matter saja, dengan hasil perhitungan yang cocok mengidentifikasikan bahwa dark matter adalah atmosfer alam semesta. Justru, semesta model awan dan hujan atau cloud and rain model masih sangat jauh lebih masuk akal dari konsep semesta mengembang, di mana ruang hampa membawa galaksi-galaksi mengisi ruang alam semesta. Terhadap jawaban yang menyatakan bahwa pengamatan dengan perhitungan mengindikasikan konsep semesta mengembang, bandingkan saja dengan pengamatan matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Jadi, pada penarikan kesimpulan ilmiah, pengamatan tersebut jangan mengabaikan fakta-fakta ilmiah yang lain. Kesimpulan yang baik apabila kesemua pengamatan, perhitungan, dan fakta yang ada saling berkesesuaian. Cosmic Microwave Background or CMB adalah jejak percikan peninggalan radiasi kejadian Big Bang ketika semesta mulai terbentuk. Ref 17. Ditemukan juga asimetri temperatur CMB pada kedua hemisfer semesta dan titik dingin yang lebih besar dari yang diharapkan. Ref 17. Semesta memperlihatkan misteri di mana hemisfer selatan sedikit lebih panas dari hemisfer utara. Menurut teori Big Bang, CMB seharusnya sama di seantero semesta. Ref 2. Ya, karena asimetri tersebut sekitaran kecil saja, teori Big Bang dengan santainya mengabaikan pengamatan ini. Kita akan bahas mengenai CMB ini lebih komprehensif pada halaman dan bagian semesta model awan dan hujan, masih di artikel ini. Dark Flow. Klaster-klaster galaksi menjauh di sana secara misterius mengalir dengan kecepatan 1 juta mil per jam pada jalur menuju area selatan konstelasi Centaurus dan Hydra. Kita mendeteksi pergerakan pada jalur tersebut, tapi saat ini belum bisa dinyatakan klaster-klaster tersebut mendekat atau menjauh, kata Kaslinski, Ref 4. Bagi yang tak percaya pada dark flow sepakat bahwa distribusi materi di jagat raya tidak sesuai dengan dark flow. Tapi, bagi yang percaya pada dark flow tetap mendokumentasikan dan menyelidiki dark flow. Ref 7. Ya, data pengamatan dark flow sudah menjelang digunakan oleh teori Big Bang. Kita akan bahas mengenai dark flow ini lebih jauh pada halaman dan bagian semesta model awan dan hujan masih di artikel ini. This challenge cosmological theorists GWST spots monster galaxies from the early universe. Ref 12.
JWST discovery of 6 galaxies from beginning of universe creates problems for science. 6 enormous galaxies that formed just half a billion years after the Big Bang could rewrite what astronomers know about the birth of our universe. Rev 14. Astronomers detect 6 massive galaxies so old they cannot be explained by science. Rev 15. The James Webb Space Telescope has spotted 6 massive galaxies that emerged not long after the Big Bang, a study said Wednesday, surprising scientists by forming at a speed that contradicts our current understanding of the universe. Rev 11. Ya, itulah beberapa artikel mengenai semesta universe di internet yang lagi viral akhir-akhir ini sejak JWST beroperasi sekitaran Juli 2022 yang baru lalu. Sayangnya, meskipun jelas-jelas penemuan JWST menambah jumlah misteri dari sejumlah misteri yang teori Big Bang telah miliki, kawan-kawan ilmuwan planet bumi masih bersikeras mencari berbagai pembenaran tentang teori Big Bang. Sebagaimana salah satu contoh pada judul artikel berikut. 6 enormous galaxies that formed just half a billion years after the Big Bang could rewrite what astronomers know about the birth of our universe. Rev 14. Kawan-kawan pemirsa dapat mencari lebih jauh mengenai topik 6 galaksis tersebut di Google dan YouTube. Semesta model awan dan hujan atau Cloud and Rain Model Universe. Hanya karena model Big Bang telah mengalahkan model Steady State pada tahun 1965 dengan penemuan CMB, bukan berarti model Big Bang adalah satu kebenaran absolut dan tidak boleh diganggu-gugat. Sebagaimana yang sedang dianut di dunia kosmologi dan astronomi saat ini. Ya, situasi kemenangan atas steady state model pada tahun 1965 adalah satu alasan yang paling utama dari beberapa alasan lainnya. Mengapa teori Big Bang terperangkap pada kepercayaan diri yang sangat berlebihan? Meskipun demikian, memang kurang elok kalau hanya menyalahkan teori Big Bang tanpa mengusulkan solusi, jawaban, atau perbaikan pada ilmu pengetahuan. Semesta model awan dan hujan adalah kombinasi model Big Bang dan steady state model. Semesta model awan dan hujan mengadopsi pengamatan semesta pada teori Big Bang dengan kemampuan menjawab kasus misteri pada Big Bang model. Tapi, semesta model awan dan hujan mempunyai karakter steady state model, yaitu siklus berkelanjutan dinamika semesta. Sampai dengan sekarang, semesta model awan dan hujan hanya mempunyai konsep struktur alam semesta. Semesta model awan dan hujan tidak punya wacana sama sekali mengenai asal-usul alam semesta. Memang hal ini lumayan mengecewakan buat kawan-kawan yang sangat ingin mengetahui dan membahas asal-usul alam semesta. Pada semesta model awan dan hujan, alam semesta mempunyai pusat semesta. Ruang semesta terdiri atas awan galaksi atau filamen galaksi, dark matter sebagai atmosfer alam semesta, dan voids. Siklus isi ruang semesta adalah dengan kejadian terus-menerus pembentukan awan galaksi dan kondensasi dari galaksi yang menua atau tabrakan atau penggabungan antar galaksi. Galaksi yang termampatkan atau galaksi mati kemudian melesat ke arah pusat semesta karena gaya gravitasi, seperti kejadian hujan di bumi kita. Semesta model awan dan hujan mempunyai pola sama dengan bumi, awan, dan atmosfer. Pondasi utama semesta model awan dan hujan adalah fakta pola alam.
Dengan fakta pola alam, semesta, model awan dan hujan menjawab misteri-misteri pada teori Big Bang. Asumsi ruang mengembang pada teori Big Bang. Pada dasarnya, ada beberapa penyebab terjadinya dinamika pergerakan objek ruang semesta. Silakan kunjungi artikel Cosmos Object Dynamics pada channel YouTube ini @Cloud and Rain Model mengenai penyebab-penyebab tersebut. Tapi sekarang, mari kita lihat penyebab pergerakan objek semesta yang terkorelasi dengan Hubble's Law, yaitu daya dorong partikel dark matter di atmosfer semesta yang menyebabkan objek semesta menyebar menjauhi pusat semesta. Gambar di atas adalah penyederhanaan pergerakan 3 dimensi ruang semesta. UC sama dengan pusat semesta, A1-A2 sama dengan pergerakan objek A, B1-B2 sama dengan pergerakan objek B. Pada dasarnya, pergerakan ini mempunyai pola sama dengan kasus efek lanjutan Big Bang. Perbedaannya adalah karena pengamatan ruang semesta mengindikasikan objek semesta saling menjauh dimanapun objek semesta tersebut. Teori Big Bang menambah satu asumsi lagi terhadap asumsi utama Big Bang, yaitu asumsi ruang mengembang. Dan sayangnya, para penganut teori Big Bang seolah menganggap bahwa Big Bang dan ruang mengembang bukanlah asumsi tapi nyata atau real, dan yang tidak boleh dikoreksi. Kalau ada pengamatan lain yang tidak sesuai, anggap saja sebagai misteri yang sampai dengan sekarang belum bisa dijelaskan, seperti dark matter, dark energy, asimetri CMB, penemuan 6 galaksi pada awal asumsi terbentuknya semesta, atau menyatakan pengamatan tersebut salah, seperti dark flow. Dan juga tidak mau mendengar bahwa model awan dan hujan serasi dan dapat menjelaskan misteri-misteri kasus pada teori Big Bang tersebut. Bahkan, ada yang menjawab di akun YouTube NASA Space News bahwa model awan dan hujan hanyalah satu teori dari lautan teori konyol dan tidak menggunakan pengamatan dari box data teori Big Bang. Dan konyolnya, dengan menganggap remeh, sang pemberi komentar tersebut tidak mau membaca sedikit pun teks model awan dan hujan. Sebenarnya adalah elok mencela detail uraian model awan dan hujan pada poin-poin yang dianggap salah. Ingat, setiap uraian misteri Big Bang yang ditulis di sini adalah kutipan dari referensi teori Big Bang, yang daftarnya tertulis di akhir artikel ini. Jadi, yang mengatakan kasus-kasus tersebut misteri pada Big Bang Theory adalah penganut teori Big Bang itu juga. Model awan dan hujan hanyalah model yang mampu menjawab misteri tersebut secara logis dan ilmiah. Sekarang mari kita lihat gambar di atas kembali. Dalam imajinasi 3 dimensi, kasus pergerakan objek semesta menjauh dari pusat semesta, yang dikarenakan oleh dark matter sebagai atmosfer semesta, juga akan memberikan pengamatan objek semesta saling menjauh, dimanapun objek tersebut berada. Jadi, pengamatan objek semesta saling menjauh dimanapun objek tersebut berada. Tidak mutlak berarti ruang mengembang sebagaimana asumsi semesta mengembang pada teori Big Bang. Asumsi dark energy. Pada kasus ruang mengembang menurut teori Big Bang, logikanya pengembangan tersebut mengalami perlambatan, sampai akhirnya akan berhenti. Tapi karena pengamatan menunjukkan bahwa pengembangan mengalami percepatan, maka diperlukan asumsi tambahan terhadap asumsi Big Bang, yaitu asumsi dark energy. Nah, terhadap misteri dark energy ini pun, model awan dan hujan
dapat menjelaskan mengapa dinamika pergerakan objek semesta saling menjauh dimanapun objek tersebut berada mengalami percepatan, sesuai pergerakan objek semesta yang dikarenakan atmosfer semesta, seperti pada gambar di atas. Selain itu, ada satu poin yang diabaikan oleh teori Big Bang. Teori Big Bang mengabaikan bahwa objek yang memiliki redshift dengan nilai Z cukup besar melebihi 1,0 tidak selalu berarti menjauh dari pengamat. Bisa saja yang terjadi adalah objek tersebut mendekat. Objek bergerak dengan kecepatan jauh di atas kecepatan cahaya akan selalu memberikan redshift. Karena pada kondisi tersebut, cahaya yang tiba lebih dahulu di pengamat akan selalu berasal dari objek pada posisi terdekat ke pengamat. Tak peduli posisi terdekat tersebut merupakan posisi awal atau posisi akhir dari pergerakan objek tersebut. Kesalahan interpretasi pembacaan redshift pada objek semesta yang melaju cukup jauh di atas kecepatan cahaya sebagaimana diuraikan di atas sangat mungkin telah menjadi amplifier atas identifikasi dark energy untuk era setelah tahun 2000. Teori Big Bang terperangkap dengan terkondisikan bahwa materi tidak dapat melesat melebihi kecepatan cahaya. Sebenarnya hanya materi biasa atau materi normal yang tidak dapat melesat melebihi kecepatan cahaya. Sedangkan materi terkompresi dapat melesat melebihi kecepatan cahaya. Lihat pembahasan tentang materi terkompresi dan pergerakan melebihi kecepatan cahaya pada artikel Cosmos Object Dynamics pada channel YouTube ini, @Cloud and Rain Model. Teori Big Bang masih mencari jawaban tentang dark matter. Perdebatan sengit tentang dark matter masih berlangsung di kalangan penganut teori Big Bang. Berbeda jauh dengan semesta model awan dan hujan yang di dalam konsepnya semesta terdiri dari awan galaksi, atmosfer semesta, dan pusat semesta. Terindikasikannya dark matter yang mempengaruhi gravitasi dinamika objek semesta adalah bukti bahwa atmosfer semesta memang nyata, bukan asumsi seperti banyak asumsi tambahan terhadap asumsi utama kejadian Big Bang. Dan dengan klaim dark flow oleh Kaslinsky dan tim pada tahun 2008 serta asimetri CMB, dengan mudah semesta model awan dan hujan menemukan pusat semesta yaitu di selatan konstelasi Centaurus dan Hydra. Sementara teori Big Bang ingin membuang klaim dark flow dari pustaka dan mengabaikan indikasi asimetri CMB sebagai hal yang biasa saja. Sekarang kita lihat struktur dan tatanan megaklaster galaksi di semesta yang tidak beraturan dan saling terhubung satu sama lain dalam filamen, seperti yang paling besar di antaranya adalah Hercules, Corona Borealis, Great Wall, and Huge LQG. Karakter klaster galaksi ini memiliki pola sama dengan awan di planet Bumi. Terlihat sudah bahwa semesta dengan dark matter, karakter dan struktur klaster galaksi dan dark flow yang terindikasi mengarah ke selatan konstelasi Centaurus dan Hydra memiliki pola sama dengan bumi dan awan di planet kita. Uraian lebih jauh mengenai dark matter dapat dilihat pada artikel Dark Matter is the Atmosphere of the Universe dan Cosmos Object Dynamics pada channel YouTube ini @Cloud and Rain Model. Asimetri temperatur CMB pada kedua hemisfer semesta ditambah klaim dark flow oleh Kaslinsky dan kawan-kawan pada tahun 2008 Rev 4, 5, 6, dan 7 adalah kondisi yang sangat menguntungkan semesta model awan dan hujan, di mana pos di sebelah selatan konstelasi Centaurus dan Hydra terindikasi kuat sebagai lokasi pusat semesta.
Karena semesta model awan dan hujan memiliki pusat, maka dark matter sebagai atmosfer semesta memiliki berat jenis atau density menurun seiringan dengan jarak menjauh dari pusat semesta. Kasus ini memiliki pola sama dengan atmosfer semesta. Sedangkan semesta yang teramati berupa tatanan klaster galaksi memiliki pola sama dengan awan di langit kita. Dark flow sebenarnya sangat berarti pada kosmologi modern, tapi teori Big Bang ingin menghapusnya dari pustaka ilmu pengetahuan. Hanya karena kasus tersebut akan sangat mudah mengekspresikan bahwa konsep semesta mengembang adalah salah. Those that do not believe in it have solid reasoning. The distribution of matter in the universe doesn't account for it. But those who believe it is occurring are continuing to document and study this supposed phenomenon. Ref 7. Lantas teori Big Bang pasti akan menanyakan, dapatkah model awan dan hujan menjelaskan apa itu CMB? Nah, berikut jawabannya. CMB adalah jejak dinamika dark matter. Dark matter melesat dapat melebihi kecepatan cahaya di semesta. Dinamika partikel-partikel dark matter tersebut bersinggungan dan bertabrakan satu sama lain. Peristiwa ini meninggalkan jejak yang teramati sebagai CMB atau Cosmic Microwave Background Radiation or CMB. Temperatur CMB sangat dingin, hanya 3 derajat Kelvin, karena dark matter melesat pada ruang hampa di semesta dan utamanya karena dark matter sesungguhnya adalah materi terkompresi yang hanya ada pada temperatur sangat dingin. Jadi, asimetri temperatur CMB pada kedua hemisfer semesta dikarenakan perbedaan density dark matter yang tergantung dengan jarak dari pusat semesta. Uraian lebih lanjut mengenai dark matter dan CMB dapat dilihat pada artikel Cosmos Objects Dynamics dan mengenai dark flow pada artikel To Expect the Evidence of Cloud and Rain Model Universe pada channel YouTube ini, @Cloud and Rain Model. Berikut adalah terjemahan dari artikel GWST Discovery of Six Galaxies from the Beginning of the Universe, Ref 11. GWST menemukan 6 galaksi pada awal terbentuknya alam semesta. Salah satu galaksi bahkan memiliki 100 miliar bintang. Seukuran galaksi Bima Sakti, sesuatu yang tidak masuk akal seperti yang diungkapkan oleh ilmuwan Ivo Labe. Untuk galaksi yang kita tempati memerlukan waktu seusia alam semesta agar sejumlah bintang-bintang tersebut terkumpul. Untuk galaksi semuda ini, dengan pertumbuhan yang sama dengan galaksi Bima Sakti, tapi hanya dalam tempo 700 juta tahun saja. Pertumbuhannya sekitar 20 kali lebih cepat dari Bima Sakti, kata Labe, ilmuwan dari Australia Swinburne University of Technology. Galaksi supermassive tersebut yang langsung terbentuk sesaat sejak Big Bang seakan menantang kebenaran model kosmologi yang dianut oleh ilmuwan sebagai model terbaik tentang asal-usul alam semesta. Menurut teori, galaksi tumbuh secara perlahan-lahan mulai dari mikrogalaksi pada awal terbentuknya semesta. Dengan demikian, galaksi-galaksi tersebut semestinya hanya berukuran 1/10 atau 1/100 kali lebih kecil, kata Labe, Ref 11. Sebagai semesta dengan siklus berkelanjutan,
semesta model awan dan hujan tak punya masalah sama sekali dengan penemuan JWST tersebut. Demikian juga dengan Huge Large Quasars Group, dengan Hercules, Corona Borealis, Great Wall, dan dengan penemuan-penemuan lain yang masih akan ditemukan di masa-masa yang akan datang. Untuk bahasan lebih jauh tentang dark flow, dark matter, CMB dark energy, melaju melebihi kecepatan cahaya, dan JWST discovery of 6 galaxies from the beginning of the universe, dapat dilihat pada artikel To Expect the Evidence of Cloud and Rain Model Universe, Dark Matter is the Atmosphere of the Universe, dan Cosmos Objects Dynamics pada channel YouTube ini, @Cloud and Rain Model. Tabel perbandingan teori Big Bang dengan semesta model awan dan hujan. Berdasarkan data pengamatan semesta terkini mengenai alam semesta yang didapat dari ilmu fisika astronomi mainstream di planet bumi kita, berikut tabel perbandingan antara teori Big Bang dan semesta model awan dan hujan. Kasus teori Big Bang, semesta model awan dan hujan. Uraian Hubble's Law, harmonis dengan teori Big Bang, harmonis dengan semesta model awan dan hujan. Uraian kasus pergerakan objek semesta menjauh dari pusat semesta yang dikarenakan oleh dark matter sebagai atmosfer semesta juga akan memberikan pengamatan objek semesta saling menjauh dimanapun objek tersebut berada, seperti kasus yang disebabkan oleh Big Bang. CMB harmonis dengan teori Big Bang, harmonis dengan semesta model awan dan hujan. Uraian tapi teori Big Bang tidak harmonis dengan asimetri CMB, dan menurut semesta model awan dan hujan, CMB adalah jejak dinamis dari dark matter. Asimetri CMB, misteri dengan teori Big Bang, harmonis dengan semesta model awan dan hujan. Hemisfer selatan sedikit lebih panas dari hemisfer utara adalah misteri bagi teori Big Bang. Menurut teori Big Bang, CMB seharusnya sama di seantero semesta. Tapi semesta model awan dan hujan menjawab hal ini dikarenakan oleh perbedaan density dark matter yang tergantung dengan jarak dari pusat semesta. Dark matter, misteri dengan teori Big Bang, harmonis dengan semesta model awan dan hujan. Uraian dari hasil perhitungan gravitasi dan pergerakan bintang dan black hole pada struktur galaksi-galaksi yang mengindikasikan kehadiran dark matter di seantero jagat semesta dengan komposisi 85% dari keseluruhan materi di semesta, mempertegas bahwa dark matter memang atmosfer semesta dan yang juga menjaga stabilitas keberadaan filamen klaster galaksi di jagat semesta dari gravitasi pusat semesta yang diindikasikan oleh dark flow. Dark energy, misteri dengan teori Big Bang, harmonis dengan semesta model awan dan hujan. Uraian pengamatan menunjukkan pengembangan semesta mengalami percepatan. Peristiwa yang diasumsikan disebabkan oleh sesuatu yang kemudian disebut dark energy. Hal ini membingungkan teori Big Bang, karena pengembangan ruang semesta sebagai efek lanjut Big Bang semestinya mengalami perlambatan sampai akhirnya stop. Pada model awan dan hujan sebagai model dengan siklus dinamika berkelanjutan, kasus pergerakan objek semesta saling menjauh dipercepat. Tak masalah, seperti telah diuraikan pada bagian dengan fakta pola alam. Semesta model awan dan hujan menjawab misteri-misteri pada teori Big Bang. Dark flow,
Misteri dengan teori Big Bang, harmonis dengan semesta model awan dan hujan. Uraian. Hanya karena tidak sesuai dengan konsep teori Big Bang, ilmuwan pemegang teori Big Bang menolak klaim data pengamatan dark flow yang diklaim sejak tahun 2008 oleh Kaczynski dan tim. Sebaliknya, dark flow telah berhasil menjawab pertanyaan semesta model awan dan hujan tentang lokasi pusat semesta, yaitu di sebelah selatan konstelasi Centaurus dan Hydra. QXLQG, Hercules Corona Borealis Great Wall, dan GWST Discovery of Six Galaxies from the Beginning of the Universe. Misteri dengan teori Big Bang, harmonis dengan semesta model awan dan hujan. Uraian. Astronomers detect six massive galaxies so old they cannot be explained by science. Itulah salah satu judul dari banyak judul tentang penemuan GWST yang terheboh ini. Tapi sebaliknya, sebagai model dengan siklus dinamika semesta berkelanjutan, semesta model awan dan hujan malahan harmonis dengan kasus-kasus ini. Bukti yang diharapkan oleh semesta model awan dan hujan. 1. Konfirmasi dark flow. Dark flow menunjukkan kepada kita arah lokasi pusat semesta. 2. Pengamatan objek semesta terkompresi seperti galaksi, quasar, supermassive black hole, atau objek semesta terkompresi lainnya melesat ke arah selatan konstelasi Centaurus and Hydra. 3. Asimetri temperatur CMB pada kedua hemisfer Rev 17, di mana hemisfer bagian selatan sedikit lebih panas dari hemisfer bagian utara Rev 2. 4. Konfirmasi bahwa CMB adalah jejak dinamika dark matter di jagat semesta. 5. Konfirmasi bahwa black hole dan dark matter adalah materi terkompresi. 6. Pengamatan-pengamatan yang lebih banyak seperti pengamatan pada GWST Discovery of Six Galaxies from the Beginning of the Universe, Huge Large Quasars Group, and Hercules Corona Borealis Great Wall. 7. Konfirmasi bahwa materi terkompresi dapat melaju melebihi kecepatan cahaya, dan didapatkan lagi pengamatan-pengamatan seperti pada Unknown Object in Messier 82, Rev 19, dan Rev 20. Bukti yang diharapkan nomor 1, 3, 6, dan 7 sudah muncul memberikan kemenangan besar untuk semesta model awan dan hujan. Bukti yang diharapkan nomor 5 terindikasi kuat adalah benar. Lebih jauh mengenai teori Big Bang.